Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi sebelum dan sesudah COVID-19. Dikutip dari KBRN Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Anies Baywati mengungkapkan tren menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi saat pandemi COVID-19, tetapi sudah berjalan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Perekonomian juga stagna tumbuh hanya di kisaran 5% dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Tahun 2020, ekonomi nasional tersungkur, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, karena pandemi COVID-19. Kondisi resesi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan, kata Anies pada saat itu. Politisi fraksi PKS ini mengupas tentang menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07% dari posisi 5,23% pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019. Pada Maret 2020, rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 orang dari September 2019. Totalnya menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,22% dari total penduduk. Angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 454.650 rupiah per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 335.793 rupiah atau 7,86% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 118,859 rupiah atau 26,14%. Angka 456,652 rupiah sebagai angka garis kemiskinan merupakan angka yang sangat kecil apalagi didominasi oleh makanan. Jelasnya, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga menyampaikan data bahwa menurut studi yang dilakukan Bank Dunia masih terdapat sekitar 117 juta atau 70% orang Indonesia yang walaupun sudah berada di atas garis kemiskinan namun belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi dan setiap saat bisa kembali berada di bawah garis kemiskinan. Mengulas penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang disediakan pemerintah, Anies mengakui bahwa eksekusi dan sarapannya sangat lambat. Sampai akhir November 2020, sarapan dana PEN baru selesai 58%. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Secara umum, tersedatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi, tandasnya. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi perekonomian Indonesia setelah COVID-19. Dikutip dari Bandung, itb.ac.id, Institut Teknologi Bandung atau ITB kembali menyelenggarakan Studium General KU 4078. Kegiatan SD kali ini membahas tentang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Acara tersebut menghadirkan Teguh Dartanto PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau
FEB UI. Mengawali pemaparannya, ia bertanya kepada para peserta tentang bagaimana perekonomian Indonesia ke depannya. Tentu saja keadaan ekonomi Indonesia telah terdampak oleh pandemi yang berlangsung selama 2 tahun terakhir. Pandemi menyebabkan berbagai penurunan dalam sektor ekonomi yang merupakan konsekuensi dari pembatasan sosial. Munculnya pertanyaan di benak kita, bagaimana cara kita untuk mengembalikan kondisi ekonomi kita? Teguh menjelaskan, terdapat 3 hal pokok yang dibatasi pada hari ini, yakni keadaan sebelum, saat, dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi terjadi, terdapat 3 tantangan yang selalu menjadi perbincangan, yakni rendahnya daya saing ekonomi dalam lingkup ASEAN yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas pekerja Indonesia. 2 faktor lainnya terdiri dari perbandingan kebutuhan modal untuk produksi Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain dan rendahnya kepastian hukum. Dalam lingkup global, daya saing Indonesia memiliki satu isu utama, yakni pendidikan dasar dan kesehatan. Kedua hal tersebut seharusnya dibedakan antara sekolah dan belajar, dan ada pembahasan khusus pada masing-masing poin tersebut. Hal ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa belajar untuk bisa sekolah. Saat ini banyak anak Indonesia yang bersekolah, namun belum bisa belajar, ujar Dekan FEB UI tersebut. Selanjutnya, hal yang diperlakukan adalah efisiensi tenaga kerja yang relatif tidak produktif dan siap menyambut teknologi. Pandemi COVID-19 adalah salah satu disruptor perekonomian Indonesia, bahkan sampai gelombang ketiga yang terjadi sekarang, ucapnya. Perekonomian saat ini sangat bergantung terhadap pengendalian pandemi yang dilakukan. Tahun 2020 lalu, ekonomi kita bertumbuh negatif dan mulai pulih pada tahun 2021. Selanjutnya, lebih lanjut, Teguh menyampaikan pada 2021, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan akibat dari kebijakan yang berupa koordinasi fiskal dan moneter yang baik. Hal ini terlihat dari turunnya dana stimulus dalam usaha perbaikan Indonesia, PPKM, dan lancarnya program vaksinasi. Beruntungnya, pada kondisi itu komoditas gas dan batu bara naik. Ia mengatakan setelah pandemi akan terdapat pembangunan ekonomi yang hijau, berkelanjutan, dan inklusif. Tahap pertama adalah memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap disruptor. Kemudian digalaknya bantuan sosial kepada masyarakat dan berusaha menekan resesi ekonomi. Tahap selanjutnya adalah proses pemulihan ekonomi berkelanjutan, dan terakhir secara jangka panjang menghadirkan ekonomi yang hijau, digital, inklusif, dan stabil. Baiklah, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.